Halo Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih, pendengar setia renungan harian dimanapun Anda berada. Salam damai sejahtera untuk kita sekalian dan selamat berjumpa kembali dalam edisi renungan hari ini. Saudara-saudari terkasih, hari ini Kamis 16 September 2021, peringatan wajib Santo Cornelius Paus dan Santo Siprianus Uskup dan Martir. Referensi renungan hari ini diambil dari surat pertama Rasul Paulus kepada Timotius bab 4 ayat 12 sampai dengan 16. Dan bacaan Injil diambil dari Injil Lukas bab 7 ayat 36 sampai dengan 50. Saudara-saudari terkasih, dalam kehidupan bermasyarakat terkadang kita mencibir orang yang melakukan kesalahan atau berbuat dosa. Dalam situasi yang demikian, kita merasa hidup kita lebih benar dari mereka yang telah melakukan kesalahan tersebut. Banyak di antara kita yang menilai orang lain hanya menurut tata lahir saja, seolah-olah kalau orang kelihatan baik, pasti ia benar-benar baik dan jujur. Kita sendiri tidak boleh berpuas diri kalau ada orang yang memuji kita. Hidup batin kita harus nampak dalam tata lahir kita. Meskipun ketika kita bertindak jujur dan adil, kadang dijauhi atau diejek orang, namun kita tidak boleh mundur, karena Allah menilai kita bukan dari apa yang kita miliki, melainkan dari hati dan hidup kita. Saudara-saudari terkasih, Injil hari ini menampilkan sindiran Yesus kepada orang Farisi dan ahli Taurat bahwa ternyata yang lebih mengasihi Yesus adalah orang-orang berdosa yang bertobat daripada orang-orang yang sudah merasa benar atau merasa menjadi orang baik. Orang yang berhutang lebih banyak dan dihapuskan, dialah yang lebih mengasihi tuannya. Saudara-saudari terkasih, dalam Injil berulang kali Yesus mengungkap soal keberpihakannya kepada mereka yang merasa berdosa, namun mau datang kepada Tuhan. Yesus membuka wawasan kita agar kita waspada, karena ada orang yang senang memperlihatkan kebaikan, suka dihormati, senang dipuji, tetapi hatinya jauh dari Tuhan. Sedangkan yang kelihatan biasa saja mungkin lebih baik peri hidupnya. Orang berdosa di hadapan Tuhan tetap bernilai, karena Tuhan menilai bagaimana orang menanggapi keadaannya dan memberikan pertanggungjawaban atas hidupnya. Tuhan tidak menilai hasil, tetapi maksud hati dan usahanya untuk mengembangkan pribadi dalam mengasihi sesama. Terkadang Tuhan juga memilih orang yang berdosa untuk melaksanakan karyanya. Pertobatan menjadi jalan kesucian dari kesombongan rohani yang dimiliki oleh orang-orang yang merasa sudah baik, merasa diri super, dapat melakukan segala-galanya, dan kurang menghargai rahmat Tuhan dan kemampuan orang lain. Oleh karena itu, dengan menyadari bahwa kita adalah manusia yang berdosa, maka kita diajak untuk bertobat dan selalu mengandalkan Tuhan. Saudara-saudari terkasih, sambil berpaling kepada wanita itu, Yesus berkata kepada Simon, "Dosanya yang banyak itu telah diampuni, sebab ia telah banyak berbuat kasih." Apa artinya? Simon orang Farisi merasa diri lebih baik, lebih suci dari yang lain. Tetapi wanita itu jauh lebih berkenan di hati Yesus
karena ia percaya bahwa Yesus mampu mengubah hatinya, mengubah arah jalan hidupnya dari penuh dosa menjadi orang yang diselamatkan. Wanita itu begitu percaya hanya kalau ia sungguh mau datang kepada Yesus dengan segenap hati dan cintanya. Maka ia juga percaya bahwa Yesus pun akan merangkulnya dengan penuh cinta yang penuh pengampunan dan keselamatan. Saudara-saudari terkasih, mari kita datang kepada Yesus dengan cinta hati kita, dengan dosa-dosa kita. Yesus tidak akan pernah menolak siapapun yang berdosa. Yesus tidak pernah menghukum orang atau mempermalukannya. Hatinya selalu berlimpah kerahiman yang membuat siapapun dalam naungan kerahimannya selalu merasakan damai, tenang, dan bahagia. Apakah kita sungguh mencintai Yesus? Bila kita menjawab ya, pertanyaan selanjutnya, hal apakah yang sudah bernilai dalam hidup kita, yang telah dan akan kita persembahkan kepadanya? Di akhir renungan ini, marilah kita mohon berkat dari Tuhan. Kiranya Tuhan senantiasa melimpahkan berkat-Nya untuk kita sekalian.